back to Radiant Student Online Service. Senang banget bisa ketemu online dengan teman-teman pelajar semua. Jika teman-teman ada di Bandung, saya undang teman-teman untuk beribadah bersama di GKPB Fajar Pengharapan di 3 satelit yang ada, yaitu di Pasir Koja, Kopo, dan Bandung Utara. So excited to share the message with you. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menjaga kami sepanjang hari, sehingga hari ini kami bisa kembali berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu mengajari kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo teman-teman, happy Valentine dulu nih buat teman-teman semua. Kita sebagai anak Tuhan setiap hari merasakan Valentine karena kasih Tuhan selalu ada buat kita. Hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang bukti kasih Tuhan, yaitu dengan adanya berkat Tuhan buat kita. Minggu lalu kita belajar untuk menjadi the cheerful giver. Kita memberi persembahan dengan sukacita kepada Tuhan Sang Pemberi yang sudah memberkati kita terlebih dahulu. Karena Tuhan selalu memberi kepada kita, maka hari ini kita belajar untuk menjadi pengelola berkat yang Tuhan beri dalam segala bentuk. Mari bersama-sama kita baca ada satu perumpamaan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-12. Ayat yang 12 dikatakan, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja, dan setelah itu baru kembali. Ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, di sini dikatakan dia memanggil 10 hambanya dan dikasih 10 mina. Berarti kurang lebih setiap orang dapat 1 mina ya. 1 mina itu kurang lebih seperti sebanyak upah 3 bulan di zaman itu. Jadi lumayan gede ya teman-teman, kalau upah 3 bulan langsung diberikan secara sekaligus. Ayat 14 dikatakan, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Mereka dikumpulkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban nih. Ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. 1 mina menjadi 10 mina, berarti 10 kali lipat ya. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Yang tadi 1 jadi 10, yang ini 1 jadi 5. Apa kata tuannya? Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Jadi kurang lebih yang 1 menghasilkan 10, lalu 1 menghasilkan 5, dua-duanya mendapatkan upah. Dan tuannya bilang, kamu adalah hamba yang baik, hamba yang setia. Lalu ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Teman-teman tahu sapu tangan ya, selembar kain yang untuk mengelap keringat atau mengelap muka gitu ya, disimpan di dalam situ uangnya. Ayat 21, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Jadi di ayat 21 ini, si hamba yang ketiga, dia banyak alasan. Dia bilang, mina yang ini gak akan saya apa-apakan karena saya takut. Lalu ayat yang ke-22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Lalu ayat 25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kalau kita lihat dari kisah ini, kenapa ya udah punya 10 kok malah dikasih lagi? Di sini bukan masalah punya uang, bukan masalah punya sesuatu, tapi orang ini, hamba yang 1 dan 2, mereka punya kerajinan, mereka punya kesetiaan. Jadi Tuhan akan terus tambahkan.
Dari sini kita lihat apa sih yang membuat kita menjadi seorang pengelola yang baik. Kalau kita lihat dari ayat ini, yang pertama adalah Tuhan memberikan bagian kepada setiap anak Tuhan. Kalau nggak ada yang diberikan, kalau nggak ada bagiannya, nggak bisa dikelola dong. Pada awalnya, Sang Tuhan memberikan bagian kepada para hambanya tanpa membeda-bedakan. Apakah, ini hamba yang senior, hamba yang lebih tua umurnya, lebih junior. Sang Tuhan memandang semua sama, diberikan 10 mina untuk 10 hamba. Seperti Tuhan yang memberikan 10 mina kepada 10 hambanya, Tuhan juga memberikan bagian kepada anak-anaknya tanpa terkecuali. Tuhan tidak membeda-bedakan. Si ini orangnya begini, si ini tingginya begini. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau kamu merasa, aku kan nggak setinggi dia, aku nggak secakep dia, nggak sepintar dia. Bagi Tuhan semua bagian sama. Nah, tapi Tuhan tidak hanya memberi dan selesai. Seperti sang tuan di kisah tadi, Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Ia percayakan kepada kita. Di ayat 15 ditulis, "Dan terjadilah ketika Ia kembali, setelah Ia dinobatkan menjadi raja, Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing." Harus bertanggung jawab. Kita pun akan diminta pertanggungjawaban teman-teman atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti tertulis di ayat 2 Korintus 5 ayat 10, dikatakan, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat." Berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, itu seperti apa sih bentuknya yang harus kita pertanggungjawabkan? Teman-teman pelajar, berkat Tuhan itu seperti uang mina di kisah perumpamaan di atas. Awalnya hanya diberi 1 mina. Awalnya sedikit, cuma 1. Itu aja besar ya. Selebihnya tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Ada yang mengembangkan jadi 10, jadi 5, jadi mungkin 3, dan lain-lain. Yang penting adalah dikembangkan. Nah, Tuhan memberikan kita talenta yang bisa kita kembangkan. Bagi teman-teman yang sudah mulai pelayanan di pelajar, pelayanan di youth, pasti pernah dengar konsep SHAPE. Konsep SHAPE ini disampaikan oleh Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, yang juga seorang gembala emeritus dari Saddleback Church. SHAPE adalah singkatan dari S-nya spiritual gifts, H-nya heart atau hati, A-nya abilities, P-nya personality, dan E-nya adalah experience. Kata shape ini atau SHAP ini menunjukkan bahwa ada 5 karakteristik yang menunjukkan inilah karunia Tuhan buat kita. Yang pertama ada spiritual gift, kemampuan rohani yang diberikan Tuhan pada kita untuk bisa melayani orang lain, bisa mendoakan orang lain, bisa untuk memberikan kata-kata penghiburan. Nah, setiap orang diberikan karunia rohani, dan karunia rohani itu bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Huruf yang kedua, heart, hati kita. Ada keinginan hati, ada semangat, ada passion, ada sesuatu dalam hati kita yang Tuhan berikan untuk hal tertentu yang kita kerjakan. Kalau nggak ada semangat, kalau nggak ada heart, nggak ada passion, kalau kita mengerjakan sesuatu jadinya kerasa berat. Sebaliknya, kalau itu passion kita, hal yang kita kerjakan walaupun berat, walaupun banyak struggles, pasti kita akan dengan senang hati dan ada semangat untuk mengerjakannya. Yang ketiga, abilities, bakat alami yang Tuhan berikan kepada kita. Ada teman-teman yang berbakat bidangnya mungkin di musik, wah aja kalau dengar 1 kali aja bisa ngulang. Ada yang bakatnya ngedance, ada yang suka angka, suka menganalisa data, ada yang badannya lentur banget, bakat di gimnastik, olahraga, seneng gambar, ngedesain. Ada juga orang yang semangat kalau ketemu orang lain dan senang untuk marketing, untuk mentoring, counseling. Ada bakat alami. Yang berikutnya, P, personality. Itu adalah personality kita. Kita semua punya personality yang berbeda-beda. Kalau kita bisa singkat, ada 4 tipe, kurang lebih ya teman-teman. Dan setiap orang ini pasti punya gabungan-gabungannya. 4 tipenya adalah D, I, S, C. Ada orang yang dominan. Orang yang dominan itu biasanya orang yang senang memimpin, orang yang punya arah dengan jelas. Yang kedua orang I, orangnya influence. Orang influence ini orangnya ceria, dan katanya suaranya nyampe duluan sebelum orangnya. Lalu ada orang yang S, steady, orangnya tenang, chill katanya. Dan kalau ditanya mau makan apa, mau ngapain, dia bilang bebas. Yang keempat C, compliance. Biasanya
Orang yang compliance ini lebih teliti, lebih detail, dan banyak sekali pertimbangan. Nah, yang kelima adalah E dari SHAPE. E-nya adalah experience, yaitu pengalaman hidup kita. Teman-teman, setiap kita punya pengalaman yang beda-beda, latar belakang yang beda-beda. Dan ada satu quotes yang mau saya sampaikan sama teman-teman bahwa God never wastes an experience, good or bitter. Tuhan gak akan pernah membuang pengalaman kita. Semua pengalaman kita, entah itu baik atau itu pengalaman pahit, itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita di kedepannya. Jadi coba pikirkan deh, dari hidup kita apa aja ya yang menjadi shape kita. Dan Tuhan pengen agar kita bertanggung jawab untuk semua yang sudah Tuhan percayakan lewat shape kita, lewat spiritual gift, lewat passion, heart, lewat abilities, kemampuan kita, personality, dan juga experience. Jadi nggak ada nih, saya mah kurang oke dibandingin teman saya yang ceria karena saya orangnya serius. Atau kebalikan, aduh saya mah terlalu hahaha nih, terlalu ceria nih dibandingin dia yang tegas banget. Teman-teman, semua kepribadian punya kelebihan, dan kita harus memanfaatkan semua yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah Tuhan pengen agar setiap anak Tuhan bertanggung jawab atas bagiannya. Jadi yang pertama tadi, kalau kita semua pasti dapat bagian. Nah, yang kedua adalah kita harus responsible untuk bagian kita. Di Lukas 19 ayat yang 20 dikatakan, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Lalu tuannya bilang gini, hai hamba yang jahat, katanya. Hamba yang ketiga ini menyimpan mina itu dalam sapu tangan, dan tuannya marah. Dia mengatakan bahwa kamu adalah hamba yang jahat. Ternyata kemalasan itu equal jahat. Ketakutannya equal jahat. Dan ketidakmauannya untuk bekerja disamakan dengan kejahatan juga. Wah teman-teman, berapa sering sih kita pernah malas, mager, gak pengen ngerjain tugas kita, tanggung jawab kita. Ternyata Tuhan menyampaikan bahwa dalam kisah ini, kalau kita tidak menggunakan dan tidak mengembangkan talenta, tidak bertanggung jawab atas talenta kita, itu adalah sikap yang salah di mata Tuhan. Jadi jangan sampai ya kita mager gak ngerjain tanggung jawab kita. Sedangkan kalau kita mengembangkan talenta kita, dikatakan bahwa itu adalah hal yang baik dan sifat yang setia. Malcolm Gladwell, dia adalah seorang penulis yang mendapatkan 5 kali New York Times bestseller. Dia menuliskan di bukunya Outliers tentang prinsip 10.000 jam. Katanya, seorang akan menjadi ahli dalam suatu bidang tertentu yang diinginkan setelah dia melakukan atau mempelajarinya dalam waktu 10.000 jam. Kata Malcolm Gladwell ini, kalau kita ingin menjadi ahli pada bidang tertentu, bisa pengen ahli main piano, pengen ahli masak, pengen ahli mengajar, pengen ahli dance, main gitar, atau apapun, maka kita harus mengasah diri kita dengan intentionally atau dengan sengaja belajar dan latihan selama 10.000 jam. Wah, 10.000 jam itu berapa banyak? Kalau kita hitung-hitung 10.000 jam, let's say kita lakukan sehari 5 jam deh. Kalau sehari 5 jam, maka akan membutuhkan 2.000 hari. 2.000 hari kalau dijadiin tahun, kurang lebih 7 tahun 7 bulan, 7,7 tahun deh teman-teman. Kalau sehari kita kerjain 10 jam, berarti kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. 10.000 jam itu bakal habis. Jadi tergantung kita mengambil sehari berapa jam. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan berkat yang Tuhan berikan adalah kita harus melatih diri kita untuk melayani. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba jago. Belajarlah melayani supaya dalam hal tersebut kamu mengasah dirimu, dan tanpa terasa dalam waktu 7 tahun tadi, kalau kamu start melayani kelas 7, kamu akan mencapai 7 tahun itu kurang lebih di mahasiswa tingkat 2. Tahu-tahu udah jago nih ngegambarnya, karena sering banget bikin desain, sering banget ngegambarin buat pelayanan. Atau kok saya udah terbiasa memimpin ya, karena kamu sejak kelas 7 belajar untuk memimpin dari skala yang kecil, dari small group cuma 3 orang, lama-lama naik jadi 5 orang, 10 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam 7,7 tahun dijamin pasti kamu akan lebih skillful dibandingkan orang-orang seumur kamu yang lainnya. Di ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jadi waktu kamu latihan melayani, kamu menjadi seorang pengurus yang baik, a good steward, yang mengurus kasih karunia Allah. Nah, yang ketiga, Tuhan mau agar kita setia dari perkara kecil. Nggak cuman tiba-tiba pengen perkara besar, tapi Tuhan ingin agar kita belajar setia dulu dari perkara kecil. Seperti yang ditulis tadi di Lukas 19 ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuhan, mina tuan yang satu telah jadi 10." Awalnya cuma 1, tapi jadi 10 ya. Lalu tuannya bilang gini, "Baik sekali perbuatanmu. Dan engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Tuannya bilang, "Kamu sudah setia dalam perkara kecil, 1 mina loh." Walaupun semua 10 hamba ini sama-sama dapat 1 mina, ada yang sikap hatinya menghargai, ada yang sikap hatinya gak pengen mengembangkan ya. Hamba ini sama-sama diberikan 1 mina, dan dia mengembangkannya menjadi 10 mina. Tuannya mengatakan kalau dia adalah hamba yang baik dan setia pada perkara kecil. Dia bahkan diberikan kekuasaan yang lebih oleh tuannya. Bahkan di endingnya ditambahin lagi ya, ditambahin 1 mina lagi dari si hamba yang jahat tadi. Semua kita pasti ingin mengalami kemajuan dalam hidup, tapi apakah kita mau melewati prosesnya dari hal kecil dulu? Kita pengen nilai bagus, nanti masuk kampus idaman, nanti pengen masuk jurusan yang diinginkan, pengen jadi orang yang sukses. Sukses itu seperti apa sih teman-teman? So, pelajar, sebagai seorang pelajar, tugas utama kamu adalah belajar. Belajar melakukan hal-hal kecil dengan tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu harus dilatih dari sejak kamu masih remaja. Saat kamu mengerjakan hal-hal kecil itu setiap hari, walau rasanya ada bosennya pasti, ada magernya pasti, tapi tetaplah setia karena sebenarnya kamu sedang membangun masa depan kamu. Kebiasaanmu akan membantumu atau menjatuhkanmu. Suatu waktu nanti, all your habits, semua kebiasaanmu akan menolong kamu atau akan merugikan kamu. Alkitab mencatat ada banyak mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, lautan terbelah, air jadi anggur, dan lain-lain. Tapi ada satu mukjizat yang tidak pernah tercatat di Alkitab, yaitu orang yang tiba-tiba hebat dan sampai pada visi. Ini adalah the unknown miracles. Nggak pernah ada orang yang tiba-tiba nyampe di visi Tuhan. Nggak pernah ada tiba-tiba instan nyampe di visi Tuhan karena berdoa dalam semalam. Daud melewati masa menjadi gembala untuk 3 ekor domba, lalu melawan Goliat, lalu dikejar dan diburu Raja Saul, baru dia jadi raja. Yusuf melewati masa dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang, kerja sebagai pembantu di rumah Potifar, difitnah sampai masuk penjara, namun akhirnya jadi orang yang punya jabatan tertinggi kedua di Mesir. Tidak ada mujizat dalam karakter, tidak ada penggenapan visi Tuhan yang instan. Yang ada adalah kesetiaan kita kepada hal kecil dari sejak kita masih pelajar sampai seterusnya. Tetaplah setia sampai Tuhan mengatakan, "Kamu adalah hamba yang baik dan setia. Aku akan berikan kamu kepercayaan yang lebih besar lagi." Teman-teman pelajar, hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Karena waktu kamu menyerahkan hidupmu, saat itulah Tuhan memberikan akses dan izin untuk mengubah hidupmu dan memakai hidupmu, sehingga kamu akan menghasilkan bukan cuma 2 kali lipat, bukan cuma 3 kali lipat, tapi 10 kali lipat seperti hamba yang setia tadi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami. Kami mengundang Engkau untuk menjadi Raja, menjadi penguasa atas hati kami, atas hidup kami, sehingga kami bisa menjalankan hidup kami dengan akses yang penuh pada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengizinkan Engkau menjadi penguasa nomor 1 dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ajar kami menjadi a good steward, menjadi orang yang bertumbuh dalam karakter mulai dari sejak masa remaja, sehingga ada visi Tuhan yang tergenapi pada waktunya nanti. Kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang diperbaharui terus karakternya untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan, diberkatilah engkau dalam segala hal yang engkau sedang usahakan, karena tangan Tuhan akan selalu menyertai hasil usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman yang mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan
kan gak